Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Puja dan puji syukur yang tak berkesudahan kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmatnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita berjumpa dalam perkuliahan sejarah peradaban Islam. Salawat dan salam kepada sang pembaharu, insan paripurna, insan kamil, yaitu Nabiullah Muhammad SAW, sebagai sang revolusioner sejati yang membawa perubahan besar dari semua aspek, baik dari aspek politik, kebudayaan, kemudian ekonomi, Islam dan sebagainya. Maka beliau sebagai suatu panutan yang pantas untuk terus dikaji dan ditelaah metode berpikirnya, cara berpikirnya, dan cara memahami situasi-situasi yang berkembang dan produk-produk pemikiran dari Muhammad SAW. Oleh karena itu, sebelum itu kita harus juga memahami tentang pengantar sejarah. Banyak sekali buku yang ditulis pengantar sejarah itu, seperti misalnya Kunto Wijoyo dan banyak penulis-penulis lain. Namun memasuki rong-rong sejarah, maka ada hal yang mesti kita maknai atau mesti kita pahami, bahwa sejarah bukanlah berbicara pada angka-angka, bukanlah menghafal tahun-tahun. Itu bukan sebenarnya substansi dari sejarah. Nah, terus apa substansi sejarah itu? Ada yang disebut sebagai ruang, ya, ruang. Dan ini yang mencoba akan saya jelaskan pada pengantar ini. Mulai dari definisi sejarah, ada yang mengatakan sejarah itu pohon, ya, artinya mengakar, ya. Ada juga mengatakan sejarah itu adalah suatu masa lalu, tapi bukan sekedar masa lalu, ya. Seperti seseorang yang punya masa lalu, apakah itu sejarah atau bukan, ya. Bagi beberapa pakar atau kebanyakan pakar sejarah, itu bukan termasuk sejarah. Terus manfaat sejarah dan uraian seputar sejarah yang coba saya jelaskan. Bagi yang pertama, sejarah dalam perspektif ilmu pengetahuan. Kalau misalnya membaca bukunya Profesor Abdul Karim, itu yang sampulnya agak merah, dalam buku itu berjudul Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam, cetakan kedua tahun 2009 di Yogyakarta. Dia mengatakan diuraikan di situ atau mencoba membuka buku itu dengan sejarah dalam perspektif ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu terbagi dua, ada IPA dan ada IPS. IPA mempelajari benda-benda yang memiliki sifat-sifat umum dan tetap, menggunakan metode abstraksi, yaitu mencari sifat-sifat yang umum dan tetap, ya. Jadi mencari prinsip-prinsipnya, kemudian membuat teorinya, seperti misalnya Albert Einstein, ya, Newton dan sebagainya. Itu membuat prinsip-prinsipnya, dan itu bisa diikuti. Teori itu terus berkembang sampai hari ini misalnya berkembang, dan itu terus tidak mengalami perubahan. Kalau ada perubahan yang lain, itu teori lain-lain lagi, ya. Kemudian sarana menggunakan matematika, ilmu hitung, dan metode eksperimen. Nah, Muhammad bin Musa al-Khwarizmi pada abad ke-9 atau disebut sebagai juga Al-Jabar, itu juga menemukan itu juga sebagai sejarah Islam, ya, sejarah Islam, tapi juga pakar matematika itu ada. Nah, itu dari segi pengetahuan alam, ya, dan sarananya tadi, ya. Kemudian bagaimana dengan ilmu pengetahuan sosial yang masuk dalam kategori sejarah? Ilmu pengetahuan mempelajari hal-hal yang menyangkut manusia dan kemanusiaan. Jadi ada manusia dan kemanusiaan. Itu yang akan dipercakapkan oleh sejarah. Yang dicari gejala-gejala bersifat umum yang berubah-ubah. Jadi sejarah itu ada gejalanya bersifat umum, tapi selalu berubah. Ada namanya juga kausalitas. Kalau dalam pendekatan Karl Marx misalnya, dia mengatakan ada daur ulang sejarah. Ada sejarah yang berulang, ya, ada sejarah yang berulang. Itu namanya daur ulang sejarah. Itu bisa diikuti, artinya prinsip-prinsip itu ada. Di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali berbicara tentang sejarah untuk dijadikan sebagai pengetahuan. Begitu Quran mengistimewakan sejarah,
atau banyak sekali sejarah yang diceritakan, karena sejarah itu bisa ditimpa oleh siapa saja atau bisa dialami oleh siapa saja, kemajuan apa saja dengan prinsip-prinsip yang pernah dilalui masa lalu, yang pernah yang pernah dialami orang-orang terdahulu. Nah, itu prinsip sebab akibat. Nah, salah satu tokoh besar dalam dunia Islam atau dalam bapak sejarah disebut yaitu Ibnu Khaldun. Menulis banyak sekali buku dan sangat terkenal seperti Muqaddimah Ibnu Khaldun. Itu dengan buku itu di Eropa pun sangat diakui sebagai pakar sejarah yang luar biasa. Ibnu Khaldun ini memang adalah tokoh sejarah yang bukan menulis saja, tetapi dia turun langsung ke lapangan meneliti dan menelaah runtuh dan bangunnya suatu negara, suatu bangsa. Menulis itu cukup luar biasa. Ibnu Khaldun itu dia mengatakan bahwa sejarah merupakan peristiwa-peristiwa istimewa atau penting pada waktu atau ras tertentu. Sejarah memberikan informasi tentang sesuatu yang pernah terjadi di dunia. Itu bisa dipahami bahwa sejarah itu cukup penting untuk dipelajari, sangat istimewa, karena itu menjadi sejarah itu menjadi jembatan ya, menjadi jembatan untuk kita ke masa depan ya, masa depan. Jadi sejarah itu menghubungkan masa lalu dengan masa depan. Jadi bisa diterawang itu ya, melalui dengan masa lalu itu, masa kini dan masa depan itu, melalui dengan pelajaran sejarah itu bisa kita memproyeksikan masa depan. Nah, itu kalau maka pemimpin itu sangat penting memahami sejarah. Pemimpin itu sangat penting. Kalau tidak paham sejarah, maka dia tidak bisa membawa bangsa dan negaranya ke hal yang lebih positif atau masyarakatnya ke positif. Sejarah terbatas mengenai aktivitas manusia yang berhubungan dengan kejadian-kejadian unik tersusun secara kronologis. Jadi ada kronologis terjadinya sesuatu, itu bagian daripada proses penyusunan sejarah. Nah, sejarah-sejarah yang tersusun dari serangkaian peristiwa masa lalu, keseluruhan pengalaman manusia. Nah, sejarah itu ada yang mengatakan subjektif, karena tergantung siapa yang mengalami dan bercerita. Suatu peristiwa itu bisa dimaknai oleh beberapa orang dengan sudut pandang yang berbeda, dengan orang yang berbeda, karena menulis yang berbeda. Tetapi nanti memiliki prinsip-prinsip yang sama dalam sejarah itu bisa ditelaah. Dan bagaimana cara meneliti sejarah? Ya, itu ada yang misalnya historiografi ya, ada yang mengumpulkan fakta-fakta yang sama. Nah, itu macam-macam nantinya dalam menguji sejarah atau menguji teks sejarah yang ditulis seseorang, untuk mengecek itu. Nah, sejarah suatu cara menyeleksi fakta-fakta, diubah-ubah, dijabarkan dan dianalisis. Nah, ada analisis yang panjang di dalam memahami perjalanan sejarah. Nah, sejarah jatuh bangunnya suatu bangsa dan negara itu pernah terjadi dan hari ini juga terjadi ya. Sekarang peperangan makin banyak di dunia ini ya, seperti misalnya Rusia, Ukraina, dan itu ada sejarahnya di masa Uni Soviet dulu ya, yang kemudian terpecah-pecah. Nah, bagaimana dengan Indonesia juga pernah berjaya sampai Malaya, tapi kemudian terpecah-pecah dan sebagainya. Nah, itu nanti mencoba kita singgung sedikit ya. Sejarah Islam, sejarah mengenai agama Islam dan perkembangannya dari masa ke masa ya. Jadi ini sejarah Islam, sejarah mengenai agama Islam dan perkembangannya dari masa ke masa, baik dari latar belakang sosiologi, antropologi, geografi dan lain-lain. Jadi mendekati Islam bisa dengan sosiologi, antropologi, geografi dalam pendekatannya itu ya, dalam memahami sejarah Islam. Itu macam-macam dalam ilmu sejarah ya. Kemudian sejarah lebih mengedepankan ruang daripada waktu. Nah, ini yang saya katakan di pembukaan tadi, bahwa memahami sejarah itu bukan persoalan waktunya. Misalnya Indonesia di merdeka tahun 1945, kemudian G30 SPKI, itu bukan di situ ya, bukan di situ poin intinya sejarah, tapi ruangnya itu.
apa yang menyebabkan, bagaimana situasi masa itu ya, apa yang diambil keputusan di masa itu seorang pemimpin, seorang rakyat dan sebagainya, itu yang menjadi hal pokok dalam sejarah. Oke, bukan persoalan waktunya. Oke. Kemudian meskipun waktu itu penting juga, tapi ruangnya itu ya, ada konteksnya ya itu. Kemudian ada kesadaran kolektif dituangkan ke kesadaran individual. Nah, ada kesadaran kolektif yang dibangun oleh satu sejarah. Kemudian sejarah akar dan dasar kesadaran. Sejarah itu akarnya kesadaran. Oke. Bukan memori masa lalu saja, namun alur dan hukum semangat sejarah. Saya bisa mencontohkan misalnya Indonesia itu saat ini kita dipersoalkan, kita selalu diributkan atau kita selalu diwacanakan bahwa orang Islam, orang Indonesia itu ramah, santun, sabar. Sebenarnya bukan itu yang karakternya orang Indonesia, bukan. Negara lain pun juga memiliki itu, banyak, bahkan mungkin banyak negara lain yang lebih ramah daripada kita, ya, lebih sopan santun, lebih damai daripada kita. Begitu banyak negara di dunia ini kok, ya. Jangan menuduh negara orang tidak seperti negara kita ketika tidak pernah ke sana atau belum pernah membaca sejarahnya atau betul-betul mengetahui faktanya. Tidak, jangan terlalu ego, bukan di situ. Indonesia ini sebelum jadi Indonesia disebut sebagai Nusantara ya, di masa kerajaan-kerajaan Hindu Buddha. Contoh misalnya kerajaan Majapahit, kerajaan Hindu Buddha. Tokohnya banyak, rajanya yang sangat terkenal misalnya Hayam Wuruk, kemudian Gajah Mada. Bayangkan itu ekspansi kekuasaannya itu sampai ke Malaya ya, sekarang disebut sebagai Malaysia. Oke. Itu ekspansi wilayah. Nah, berarti karakter kepemimpinan orang Indonesia itu, orang Nusantara itu adalah ekspansi. Jadi pikiran-pikirannya keluar of the box ya, keluar dari kotak. Bukan pada persoalan kepemimpinan di lokalnya, tidak. Dia selalu berpikir keluar ya. Kemudian kerajaan Sriwijaya, kerajaan yang luar biasa juga tercatat dalam sejarah, itu juga menguasai Malaysia itu. Kemudian Indonesia merdeka. Ketika Indonesia merdeka diawali dengan Bung Karno. Bung Karno ini memiliki meneruskan semangat pejuang masa lalu, itu kemudian disebut sebagai bahkan menguasai Asia Afrika, artinya konferensi Asia Afrika. Dia memberikan semangat kemerdekaan bangsa-bangsa di Asia Afrika. Di negara-negara Asia itu banyak yang merdeka dengan gagasan-gagasan Bung Karno. Kemudian Nelson Mandela di Afrika itu sangat memuji dan sangat mengagumi Bung Karno. Dan Bung Karno ini cara berpikirnya sangat nasional. Dia memperjuangkan nasionalisme, dia memperjuangkan Indonesia berdikari, tapi dia juga berpikir secara internasional. Dia berpikir Asia Afrika, berpikir secara internasional, secara global. Ini yang luar biasa. Inilah yang karakter Indonesia, orang negara lain ya. Bagaimana negara lain membaca Indonesia atau memahami Indonesia, itulah Indonesia. Maka Indonesia selalu disegani dari negara lain karena potensi itu. Tapi ketika itu hilang, Indonesia sama sekali tidak bisa disegani. Kalau hanya mengandalkan keramahan, toleransi, sopan santun, ya, moderasi beragama, pluralisme, itu sudah biasa. Negara lain pun juga memiliki itu. Tapi semangat ekspansi wilayah, ekspansi ekonomi, cara berpikir global, cara berpikir internasional, itu yang dimiliki karakter awal sejarah-sejarah Nusantara kita sampai Indonesia awal kemerdekaan. Tapi setelah pemimpin Bung Karno lengser, turun temurun sampai hari ini, kita sulit menemukan pemimpin yang mampu meneruskan karakter keindonesiaan itu supaya disegani negara-negara lain. Nah, saudara, itulah geopolitik keindonesiaan. Nah, semangat seperti ini mesti dipahami oleh generasi bangsa Indonesia bahwa kita adalah negara atau bangsa yang memang punya karakter ekspansi, ya, ekspansi atau memperluas. Kalau tidak, maka kita yang diekspansi orang. Seperti hari ini kita nggak berdaya apa-apa, ya, perang Rusia Ukraina, Indonesia tidak bisa berbuat apa-apa. Mengurusi minyak goreng saja susah ya. Pejabat kita hari ini tidak bisa mengurusi sembako orang-orang Indonesia tuh. Rakyat itu sangat banyak menderita sekali ya. Karena kenapa?
kita tidak mampu membaca peluang-peluang itu, tidak mampu mengembangkan ekonomi ke sektor Asia, Afrika, dan dunia dan sebagainya, seperti gagasan-gagasan Bung Karno. Nah, inilah semangat yang mesti dibangun kembali oleh itu yang disebut sebagai sejarah itu lebih penting ruangnya daripada waktunya. Jadi ada semangat sejarah di situ ya. Nah, bagaimana dengan Rusia dengan Ukraina hari ini misalnya? Itu karena Ukraina itu bagian daripada Uni Soviet terdahulu kemudian pecah. Nah, karena Amerika sekarang lagi sedang keadaan lemah dan sekutu-sekutunya, maka Rusia ini Putin itu memanfaatkan potensi ini untuk menjadi pemimpin terhebat di dunia, tercatat dalam sejarah kemudian hari bahwa mampu mengembalikan wilayahnya dulu Uni Soviet ya, bisa kemudian Rusia modern, Rusia baru itu kalau berhasil, dan itu banyak memprediksi berhasil, maka dia akan tercatat sebagai seorang pemimpin hebat dan disegani dunia melebihi Amerika dan sebagainya. Nah, apakah Indonesia mampu seperti itu? Apakah karakter-karakter ini kita mampu membaca ya? Jadi jangan terjebak bahwa karakter Indonesia seperti ini hanya ramah sopan santun, itu hal biasa ya, itu hal biasa sekali. Negara-negara Muslim lainnya pun juga karena tuntunan Islam itu bisa dengan model seperti itu. Tapi karakter perjuangan ini yang mesti kita. Nah, sekarang bukan ekspansi wilayah. Sekarang kita Indonesia mestinya ekspansi ekonomi. Kita ekspansi apa saja sumber daya alam kita yang luar biasa itu kita kelola sendiri dan sebagainya. Nah, saudara, sebagai kesimpulan dalam pengantar sejarah ini bahwa ada kesadaran kolektif yang mesti kita bangun, dan sejarah itu lebih mengedepankan ruang dan waktu. Kesadaran kolektif dituangkan kepada kesadaran individual. Jadi ada kesadaran kolektif seperti tadi ditanamkan ke mahasiswa-mahasiswa calon sarjana ya, bahwa Indonesia itu adalah karakternya adalah berjuang dan ekspansi, bukan hanya mengurusi yang di dalam ya, jadi dalam luar tuh. Dan sejarah itu akar dari suatu kesadaran. Nah, kesadaran ini sangat penting dalam menumbuhkan suatu bangsa. Cukup sekian pada kesempatan ini. Semangat belajar dan terus banyak membaca. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.